Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Hari ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 2, informasi penting dan peta pikiran. Untuk materi yang pertama, mencari informasi penting. Bagaimana sih caranya kita mencari informasi penting? Mencari informasi penting berdasarkan kata penting atau kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Kata kunci dapat ditemukan berdasarkan judul, tema bacaan, dan topik bacaan. Untuk materi yang kedua, langkah membuat peta pikiran. Langkah yang pertama, menentukan bahan bacaan. Kedua, menentukan informasi penting yang bersifat umum. Tiga, menentukan informasi yang bersifat khusus berdasarkan informasi yang bersifat umum. Yang keempat, menyusun informasi-informasi yang ditemukan dalam kertas, mulai dari informasi yang bersifat umum ke informasi yang bersifat khusus. Langkah kelima, menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, menambahkan keterangan di garis-garis penghubung dalam peta pikiran. Nah, di sini Bu Eda punya materi lagi, menyusun ringkasan bacaan. Nah, langkah yang pertama, bacalah sumber bacaan yang akan diringkas. Kedua, buatlah kerangka pikiran dengan mencatat informasi-informasi penting. Langkah ketiga, buatlah kalimat pertama yang akan mengawali ringkasan tersebut. Langkah yang keempat, kalimat dalam ringkasan adalah kalimat efektif. Kemudian yang kelima, masukkan informasi-informasi penting bacaan ke dalam ringkasan. Nah, langkah yang terakhir, bacalah kembali hasil ringkasan dan periksa kelengkapan informasi penting bacaan. Kemudian di sini ada materi lagi sayang, teks penjelas atau eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi atau penjelasan merupakan teks yang berisi penjelasan-penjelasan suatu topik. Nah, di sini Bu Eda punya ciri-ciri teks penjelasan atau eksplanasi. Ciri yang pertama yaitu informasi yang terdapat dalam teks penjelas berdasarkan fakta dan kenyataan tanpa ditambahi pendapat penulis. Kemudian yang kedua, topik yang dibahas adalah fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu sifat teks penjelas informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Nah, ciri yang terakhir ini adalah teks penjelas terdiri atas pernyataan umum, urusan sebab akibat dan interpretasi. Bagaimana sih cara langkah meringkas teks penjelas? Langkah pertama yaitu membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. 2. Mencari ide-ide pokok dalam bacaan. 3. Menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. Yang keempat, jika memungkinkan, ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. Yang kelima, memadukan dan menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, tugas untuk hari ini sayang,
halaman 45 dan 46. Terima kasih, tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.